Kalau saya sih untuk menyemarakan HUT RI ini contohnya itu ikutan lomba gitu, ikutan upacara. Biasanya sih kalau tahun-tahun sebelumnya cara memeriahkan kemerdekaan dengan melaksanakan kegiatan upacara. Ya, tapi kalau sekarang ini kan corona Pak, jadi kita untuk kumpul-kumpul itu agak sulit. Jadi ya kebanyakan di rumah. 17-an ala momon sama keluarga ya biasanya kita ngumpul ya di rumah sama tetangga main gitu ya, main-main lomba-lomba ala 17-an lah gitu. Terus makan, terus endingnya pasti ke BKB gitu, nonton bidat. Tapi kayaknya tahun ini nggak ada ya katanya. Di kegiatan 17 Agustus ya yang sering saya lakukan waktu sebelum saya menikah ya, kegiatan 17 yang pasti kita meramaikan kegiatan-kegiatan yang diadakan di daerah kita masing-masing. Nah sekarang ini karena kondisi sekarang saya sudah menikah dan sudah punya anak, nah saya mengisi kegiatan itu dengan mengadakan lomba sendiri di rumah, mengajak anak-anak saya serta teman-teman dari anak-anak saya untuk ikut menggembirakan perayaan 17 Agustus. Kalau untuk kondisi saat ini sih kayaknya berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang tadinya setiap warga itu mengadakan lomba, jadi sekarang itu sepertinya tidak dihimbau untuk mengadakan lomba seperti itu karena kan sekarang sedang terjadi pandemi corona ini. Yang bisa dilakukan rakyat Indonesia untuk mengisi kemerdekaan Pak ya. Ya kalau tahun-tahun kemarin itu kan kita biasanya kalau tiap 17-an tuh lomba-lomba Pak. Karena sekarang di corona balik ke corona lagi Pak. Ya paling kita cuma bisa nancep ke bendera merah putih depan rumah kita Pak. Udah tuh ya mantep di rumah oleh corona nih kan Pak. Lebih ke apa ya, mungkin kembali baca-baca buku sejarah mungkin ya, biar kita nggak akan melupakan apa para pahlawan kita yang sudah berusaha berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Terus lebih banyak pakai produk-produknya kita lah gitu, berusaha aja terus gitu. Mudah-mudahan ekonomi Indonesia kita dengan kita pakai produk-produk kita makin baik ke depannya gitu. Ya pasti untuk mengisi kemerdekaan itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya, banyak sekali, dan tentunya salah satu yang bisa kita lakukan adalah tentunya mencintai produk dalam negeri karena kita bangga dengan karya Indonesia. Jadi sebisa mungkin untuk kita sebagai anak muda berusaha untuk selalu menggunakan produk-produk yang ada, produk-produk hasil karya Indonesia sendiri, karena produk-produk yang dihasilkan oleh karya anak Indonesia tentunya tidak kalah dengan produk-produk yang ada di luar sana. Tantangannya sih kalau untuk kondisi saat ini ya wabah ini begitu kan. Jadi adanya wabah ini jadi membuat masyarakat Indonesia itu sedikit susah untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Sekarang ini untuk menyamakan suara Pak, sebagai anak bangsa kita nih perlu menyamakan suara untuk tujuan yang sama, memakmurkan rakyat contohnya. Jadi dari pemerintah dan masyarakat itu harus kompak, itu Pak, harapannya gitu Pak. Harus makin memperkuat ini ya, mungkin solidaritas dan toleransi antar sesama ya. Jadi jangan sampai fanatisme berlebih-lebihan bersifat kedaerahan, ya udah itu harus kita kurangi gitu ya. Harus toleransinya diperkuat lagi lah mungkin itu agar tetap rukun damai selalu. Kalau aku sih tantangan tersendiri untuk Indonesia di kemerdekaan ini sebenarnya arti kemerdekaan itu kan adalah bebas ya, bebas dari penjajahan, bebas untuk melakukan segala hal. Namun di sisi lain untuk dari sisi korupsi nih kayaknya kita masih jauh dari kata merdeka. Harapannya untuk Indonesia semoga jauh lebih baik lagi, dan terutama untuk wabah ini semoga segera hilang, yang artinya kita merdeka dari wabah virus corona seperti itu, dan juga masyarakatnya juga sejahtera.
virus corona selesai Pak, jadi biar masyarakat bisa aktivitas kayak biasa lagi, bisa normal, tidak terkendala sama virus corona ini Pak, gitu Pak. Harapannya merdeka dari pandemi COVID-19 ini loh Mbak, udah capek mungkin ya. Harapannya untuk Indonesia yang pasti akan jauh lebih baik lah ya, maksudnya kepengen Indonesia lebih baik dari sisi manapun, baik itu dari sektor pariwisata ataupun sektor pendidikan ataupun lain-lainnya, ya kepengennya jauh dari kemiskinan sih Mbak sebenarnya, karena banyak sekali kan warga Indonesia yang masih hidup di angka garis kemiskinan.